Halo, kali ini saya kedatangan kamera terbaru dari Insta360 atau Insta360, yaitu Insta360 Go 3 ini. Tentunya ini generasi terbaru dari Insta360 Go 2 yang sebelumnya udah ada ya. Ini udah gokil banget, apalagi yang Go 3 ini pastinya ini datang untuk menyempurnakan yang Go 2. Yang Go 2 ini udah oke, yang Go 3 kayak gimana. Pastinya saya juga bakalan nyobain langsung kameranya kayak gimana. Dan kali ini saya mau bikin mini vlog aja ya, sesuai sama kameranya mini ini juga, mini. Kameranya mini, bikin videonya juga mini. Ini walaupun kelihatan gede segini, tapi ini mini ya. Kalau kita lepas, ini kecil. Tentunya sebelum saya pakai, saya perlu mengenali kameranya dulu ya, fitur-fiturnya apa aja, biar nanti hasil videonya akan lebih maksimal lagi. Yang pertama saya notice itu ya action pot-nya ya. Jadi kamera Insta360 Go 3 ini sebenarnya kan ini ya, kecil banget ini. Nah, ini adalah action pot-nya. Di versi sebelumnya, Go 2 ini juga sudah ada action pot kayak gini ya. Cuman ini bentuknya lebih mirip kayak case. Walaupun kita bisa pakai juga untuk monitoring, juga ada kakinya juga. Tapi kalau dari bentuknya, ini akan lebih mirip kayak action kamera pada umumnya. Tapi kalau ini dibilang mirip kayak action cam pada umumnya, ya mirip kalau dilihat sekilas kayak gini ya. Tapi kalau kita lihat-lihat lagi ya juga nggak mirip juga, karena ini bisa dilepas. Nggak cuman itu, ini juga ada monitor yang besar. Nggak cukup di belakang, ini juga bisa kita flip kayak gini. Belum cukup, ini juga bisa kita pakai untuk remote. Ya, jadi ini untuk remote. Jadi kalau misal kameranya kita taruh di tempat yang susah, ini kita bisa ngontrol dari monitor ini. Nggak cuman bisa ngontrol, kita juga bisa meremote, semacam remote. Kita bisa record dari action pot-nya. Ya, jadi ini bisa kita jadiin sebagai wireless monitor eksternal juga. Menarik banget. Dan bentuk potnya yang lebih besar ini juga nambah daya baterainya ya. Kalau sebelumnya permasalahan di Go 2 ini baterainya ya. Jadi di Go 2 ini cuman bisa bertahan 30 menit. Yang mana itu lumayan cepet ya, kita pakai bentar udah habis. Di Insta360 Go 3 ini, Go 3 ini, kameranya ini bisa bertahan 45 menit. Ini lebih lama. Dan kalau kita masukin ke action pot-nya kayak gini, ini akan jadi lebih lama. Ini bisa bertahan 170 menit. Jadi kalau kita pakai ini, dengan sepaket pakai action pot-nya, kita bisa bikin konten dengan cukup leluasa karena kita nggak takut lagi baterainya cepat habis. Ngomongin kamera, tentunya kita juga ngomongin kualitas dari hasil videonya. Dan untuk Insta360 Go 3 ini, ya, ini sudah bisa merekam video sampai resolusi 2,7K ya, di 30 fps ya. Memang belum sampai 4K, belum sampai 4K, tapi ya nggak terlalu masalah juga buat saya. Saya juga jarang syuting pakai 4K. Untuk rasionya juga sudah ada pilihan di 16:9 atau rasio lebar, dan juga sudah ada pilihan untuk 9:16 atau rasio vertikal. Jadi ini juga cocok buat kalian yang lebih banyak fokus bikin konten di Instagram, TikTok, atau YouTube Short. Ini juga udah cocok banget. Kalaupun mau pakai yang lebar di YouTube yang panjang, ini juga bisa banget. Biasanya untuk action cam ini view-nya atau tampilannya itu akan melengkung, lebar melengkung, fisheye ya. Dan di Go 3 ini juga ada 3 view. Yang pertama ada ultra atau ultra wide ya, yang mana itu akan tampilannya lebar banget dan juga melengkung ya, atau fisheye. Kemudian ada pilihan untuk action, kelihatan wide, lebar, dan kelihatan melengkungnya. Dan juga ada pilihan linear. Nah, ini pilihan yang paling nggak terlalu melengkung ya, walaupun ini juga masih ada kelihatan nge-fisheye sedikit ya. Tapi ya kembali lagi ke kebutuhan kita ya. Kalau saya misal nggak pengen terlalu melengkung, saya pakainya linear. Tapi kalau misal saya butuh ambil wide ya, biasanya saya pakai yang action. Namanya juga action cam ya, ini akan lebih cocok untuk ambil gambar atau view-view yang lebar ya, bukan ngambil view-view yang close up ya. Dan juga action cam biasanya yang namanya action ini kita pakai untuk gerak yang banyak.
movement yang banyak. Dan untuk itu yang krusial banget adalah stabilisasinya ya. Jangan sampai kita ambil gambar gerak-gerak ternyata gambarnya goyang-goyang ya, gempa bumi. Nah, di Go 3 ini sudah ada 3 pilihan stabilisasi ya. Sudah ada 3 pilihan. Saya contek dulu ya. Yang paling biasa ada standar ya, ada standar yang mana ini untuk movement-movement yang nggak terlalu banyak. Ini kita bisa pilih stabilisasi standar. Kemudian stabilisasi level kedua itu ada high. Jadi lebih tinggi lagi stabilisasinya. Dan yang ketiga ada max atau maksimum atau maksimal. Jadi misal kita syuting untuk gerakan-gerakan yang ekstrim, naik motor dan lain-lain, kita bisa pakai untuk pilihan stabilisasinya pakai yang max. Untuk setting exposure-nya kalian bisa pilih pakai auto atau bisa pakai manual juga ya, terserah kalian mau pakai yang mana. Yang lebih gampang lah buat kalian ya. Kalau action cam ini memang biasanya pakai auto ya, karena biasanya kita pakai untuk kondisi-kondisi yang misal cahaya terang, gelap, yang bisa kita pakai di semua medan. Biasanya kita pakai auto ya, tapi nggak apa-apa, autonya juga udah oke. Dan di sini juga udah ada pilihan untuk picture profile-nya ya, kita bisa pilih standar atau bisa pilih vivid. Dan yang menarik di sini juga sudah ada pilihan untuk flat profile ya, atau raw video. Jadi gambar yang kita rekam ini akan cenderung mentah, dan ini cocok banget untuk kalian yang suka untuk color grading. Dan di Insta360 Go 3 ini juga udah support untuk voice control ya. Jadi voice control di sini ada beberapa untuk ambil foto, untuk start recording, stop recording, dan juga untuk shutdown kamera. Coba kita praktekin ya. Start recording. Stop recording. Shutdown kamera. Dan pastinya Insta360 Go 3 ini juga bisa kita koneksikan ke smartphone kita di aplikasi Insta360. Aplikasinya juga bisa kita pakai untuk preview, untuk remote juga, dan di situ juga bisa kita pakai untuk mengedit videonya secara langsung. Dan menariknya lagi, di aplikasinya juga sudah ada AI-nya, jadi bisa kita ngedit secara otomatis di aplikasinya. Oke, kita masuk ke cara pemakaiannya. Jadi di paket penjualannya itu sudah ada beberapa aksesoris yang bawaan ya, sudah ada di situ ya. Yang pertama ada kalung magnet, fungsinya untuk menempelkan kameranya di dada ya. Kita pakai kalung, kemudian kameranya kita tempelin di kalung. Nah, kalau kalungnya kita umpetin di dalam ya, kita sembunyiin di dalam, itu kita bisa tempel tanpa kelihatan ada kalungnya. Kemudian ada pivot stand. Ini menarik banget karena sistemnya itu adalah magnet dan juga klip. Jadi udah ada magnetnya, ditambah ada klip yang mengunci kameranya. Jadi ini aman banget, safety banget buat kamera kita. Kita nggak perlu takut untuk jatuh. Dan di pivot stand ini juga bisa kita bongkar pasang ya, dan memakai ulir standar untuk kamera. Jadi otomatis kita bisa memakai kameranya ini untuk aksesoris standar kamera lain kayak tripod. Kemudian ada aksesoris easy clip. Ini enak banget kita pakai, misal kita pakai di topi, itu tinggal kita jepitin aja udah bisa. Juga sudah ada tempelannya, bisa kita tempel juga, atau bisa kayak saya nih, saya pakein di sendal aja. Selain aksesoris bawaannya, kita juga bisa nambah aksesoris dari Insta360-nya ya, kayak mini tripod, kemudian ada monkey tail mount yang saya punya ini. Jadi ini bisa kita pakai untuk kondisi-kondisi syuting yang susah ya. Nah, misal kayak saya ini ya, saya pakai di pohon bambu ya. Tujuannya ya untuk dapetin view dari atas. Dan seperti yang saya bilang tadi ya, saya mau bikin videonya ini mini vlog ya, pakai kamera mini ya. Saya akan jalan-jalan ke Curug atau ke air terjun, ini dekat rumah saya ya. Jadi lokasinya dekat, jadi saya mau motoran ke sana. Shot awal saya ambil beberapa footage motor saya, sekaligus ngetes stabilisasinya. Karena untuk pengambilan gambarnya lebih banyak pakai handheld dan juga pakai aksesoris dari Insta360 Go 3. Seperti biasa, teknik pengambilan wide, medium, close biar gambar bervariasi. Go 3 ini sistemnya magnet, jadi kita bisa tempel di besi. Part motor yang dari besi bisa kita tempelin lah. Atau kalau kita syuting di lokasi wisata gini, ada tiang dari besi juga bisa kita pakai buat nempelin kameranya. Kameranya ringan dan magnetnya juga kuat, jadi nggak perlu takut kameranya lepas.
Saya juga ambil shot pakai pivot stand biar view-nya menarik. Dan pastinya pakai kalung magnet biar dapat POV pandangan saya. Bentuknya yang kecil, pakai magnet, dan bisa kita kontrol juga pakai action pot ini bikin kita leluasa ambil gambar. Mau POV tinggal tempel di dada. Mau shot angle rendah tinggal taruh di tanah. Mau angle tinggi tinggal pasang di pohon kayak gini. Mau shot movement tinggal dipegang dan nggak takut goyang. Enak banget kan? Mau ambil footage lokasi juga enak banget. Bahkan dicemplungin ke air juga nggak masalah karena Go 3 ini sudah water resistant 5 meter. Mau ambil shot POV dari dalam gelas diisi air gini juga bisa. Kena air aman dan pastinya karena ukurannya kecil jadi masuk ke gelas juga gampang. Dan setelah capek ambil gambar, enaknya sih ngopi gini ya. Oke, itu tadi pembahasan untuk Insta360 Go 3 yang baru aja rilis ya. Sekaligus saya cobain buat bikin mini vlog ya. Dan buat yang tertarik sama Insta360 Go 3 ini, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video ini. Kalau saya sudah dapat linknya ya. Ya insya Allah akan saya taruh di deskripsi video ini. Cukup sekian untuk pembahasan kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.